Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Setiawan dari Prodi S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 17096240028. Nah, pada video kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana caranya menggunakan rumus VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini adalah rumus yang digunakan untuk mencari data secara vertikal. Kemudian HLOOKUP adalah rumus yang digunakan untuk mencari data secara horizontal. Nah, di sini saya sudah mempunyai dua tabel. Yang pertama ini tabel yang akan kita cari nama customer, kemudian domisili, dan juga lama pengiriman. Nah, kemudian di tabel yang kedua ini data referensinya yang berisikan nama-namanya, kemudian domisili, dan juga lama pengirimannya. Nah, untuk mencari nama customer ini di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Bagaimana caranya? Rumusnya yaitu ketik sama dengan, kemudian ketik VLOOKUP, buka kurung. Nah, karena kita ingin mencari nama customer, kita bisa menggunakan nomor pemesanan sebagai data acuan. Kita klik nomor pemesanan, kemudian koma. Nah, pada tabel array kita bisa menggunakan data yang ada di data referensi, kemudian kita blok dari nomor pemesanan sampai ujung domisili. Nah, selanjutnya kita kunci tabelnya menggunakan F4. Nah, biasanya di Windows itu beda-beda ya. Kalau F4-nya tidak bisa, berarti bisa juga menggunakan Fn plus F4. Nah, kita kunci F4. Ini kita kunci kenapa? Karena supaya datanya itu tidak acak-acakan saat nantinya sudah terinput ya. Kemudian setelah dikunci kita ketik koma. Nah, kemudian pada kolom index number kita masukkan nama customernya ini ada di kolom keberapa. Nah, nama customer ini berada di kolom kedua ya. Kenapa? Karena ini nomor pemesanannya adalah kolom pertama, kemudian nama customer adalah kolom kedua, jenis kelamin adalah kolom ketiga, dan domisili adalah kolom keempat. Berarti kita ketik 2, kemudian koma lagi. Nah, di sini ada pilihan true dan juga false. Kita ketik aja false. Nah, teman-teman bisa menggunakan angka 0 sebagai pengganti false. Kemudian setelah itu tutup kurung, lalu enter. Nah, ini sudah masuk namanya. Selanjutnya kita klik kotak kanan yang ada di pojok kanan bawah, klik 2 kali. Nah, ini masuk semuanya namanya. Kita bisa cek lagi apakah nomor pemesanan 106 ini atas nama Fani. Dan iya, ini sudah benar ya, nomor 106 adalah Fani, kemudian 102 Bagas. Ya, betul, berarti sudah benar ya caranya memasukkan rumus VLOOKUP. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana caranya memasukkan data domisili. Kita masih menggunakan rumus VLOOKUP sama seperti yang tadi rumusnya. Bagaimana? Kita ketik sama dengan, kemudian ketik VLOOKUP, lalu buka kurung. Kita bisa menggunakan nomor pemesanan sebagai data acuan, kemudian koma. Nah, tabel array kita gunakan dari data referensi yang tadi, kita blok. Nah, kemudian kita kunci menggunakan F4 atau Fn plus F4, lalu koma. Nah, kolom index numbernya, karena kita tadi ingin mencari domisili, berarti kita akan domisili ini ada di kolom keempat, berarti kita akan menggunakan angka 4, berarti koma, kemudian 4, koma lagi. Nah, kita pilih false atau 0, kemudian tutup kurung, enter. Nah, ini sudah masuk juga ya, berarti tinggal kita klik saja kotak kanan yang ada di pojok kanan bawah, kotak kecil. Nah, apakah benar? Kita cek lagi ya, apakah benar Fani ini domisilinya di Yogyakarta, kemudian Bagas ada di Jakarta, dan Diandra ada di Bali ya.
Fani. Bisa dilihat Fani ini domisilinya di Yogyakarta, kemudian Bagas ada di Jakarta, betul ya, dan Deandra ada di Bali. Nah, berarti rumus yang kita gunakan ini sudah betul. Nah, selanjutnya kita akan mencari data di lama pengiriman. Nah, di sini kan lama pengiriman itu datanya berbeda ya, maksudnya kolomnya itu berbeda, tidak sama seperti yang tadi nih. Ini tuh datanya menyamping gitu, berarti kita akan menggunakan rumus HLOOKUP atau horizontal lookup. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita bisa menggunakan rumus ketik sama dengan, kemudian ketik HLOOKUP dan buka kurung. Nah, seperti yang tadi kan VLOOKUP kita menggunakan nomor pemesanan sebagai data acuan. Tapi sedangkan di data referensi ini kita di tabel sini tidak ada nomor pemesanan. Nah, itu bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan domisili yang ada di atas ini. Kita bisa menggunakan nama kotanya. Seperti ini kan lookup tadi, kita bisa klik langsung kotanya Yogyakarta, kemudian koma. Nah, tabel array seperti yang tadi, kita blok dari kota sampai ke Bali 3 hari, kemudian dikunci menggunakan F4 atau Fn plus F4. Nah, setelah dikunci seperti apa lagi, lalu kita klik koma. Nah, pada bagian row index number kita bisa menggunakan angka 2. Kenapa? Karena kita ingin mencari lama pengiriman. Nah, kota ini berarti adalah kolom nomor 1, kemudian lama pengiriman adalah kolom nomor 2. Berarti kita klik angka 2, kemudian koma lagi, lalu false, atau kita bisa ganti dengan angka 0, kemudian tutup kurung, enter. Nah, sudah masuk. Tinggal kita klik 2 kali di kotak kecil yang ada di kanan bawah. Ya, sudah masuk. Seperti biasa kita akan cek kembali apakah benar pengiriman ke Jogja itu 2 hari, kemudian Jakarta 1 hari. Nah, betul ya teman-teman, pengiriman ke Jogja itu 2 hari dan ke Jakarta itu 1 hari, kemudian Bandung 2 hari dan juga Bali 3 hari. Apakah betul? Ya, di sini Bandung 2 hari dan juga Bali 3 hari. Nah, berarti rumus yang kita masukkan tadi sudah benar dan kita sudah mengetahui bagaimana caranya menggunakan rumus Excel, VLOOKUP dan juga HLOOKUP. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.